Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Fadilah, mahasiswi jurusan PGSD, UPKBJJUT Buairawan, dengan NIM 86033697. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunaikan tugas 3 pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Pendidikan nasional saat ini menghadapi berbagai tantangan kontemporer, mulai dari transformasi pembelajaran daring, perkembangan kecerdasan buatan, hingga degradasi literasi dan karakter peserta didik. Di tengah dinamika tersebut, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai dasar-dasar pendidikan tetap menjadi rujukan fundamental. Dalam video kali ini, saya akan mengkaji secara singkat makna pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara serta relevansinya dalam menjawab persoalan pendidikan nasional di era digital. Dalam konteks pendidikan, pilar dapat dipahami sebagai landasan atau tiang penyangga yang menguatkan sistem pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan tidak semata berorientasi pada transfer kognitif, melainkan juga pada pembentukan budi pekerti, nalar, dan keterampilan peserta didik. Dengan demikian, pilar pendidikan berfungsi sebagai kerangka nilai yang memastikan proses pendidikan mengarah pada tujuan memerdekakan manusia, baik secara lahir maupun batin. Adapun prinsip-prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan. Prinsip ini menuntut pendidik dan pemangku kebijakan untuk menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan kompetensi. Dalam era digital, tantangan muncul ketika kompetensi teknologi pendidik belum setara dengan peserta didik. Fenomena pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 menunjukkan kesenjangan kemampuan digital di kalangan pendidik. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini menuntut peningkatan literasi digital agar guru tetap kredibel sebagai panutan. Kemudian prinsip yang kedua ialah Ingmadya Mangunkarso, yang artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menempatkan pendidik sebagai motivator yang membangkitkan inisiatif dan kreativitas peserta didik. Tantangan pada masa kini adalah kecenderungan pembelajaran daring yang pasif, serta meningkatnya plagiarisme akademik melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI tanpa pemahaman yang kritis. Relevansi prinsip ini terletak pada perlunya desain pembelajaran yang mendorong peserta didik berpikir analitis dan menghasilkan karya orisinal, bukan sekedar memproduksi suatu informasi. Kemudian prinsip yang ketiga ialah tuturi handayani, yang artinya dari belakang memberikan dorongan. Prinsip ini menekankan pemberian ruang kemerdekaan belajar dengan bimbingan yang tidak bersifat otoriter. Dalam konteks digital, tantangan muncul dari penggunaan gawai yang tidak terkontrol, serta sistem pendidikan yang masih bersifat seragam. Penerapan prinsip ini sangat relevan untuk mendorong personalisasi pembelajaran berbasis teknologi, dengan tetap menjaga pendampingan moral dan juga etika dalam penggunaan teknologi. Berbagai isu pendidikan nasional saat ini, seperti kesenjangan akses teknologi, penurunan karakter, dan beban kerja pendidik, dapat direspons melalui penguatan kembali ketiga pilar tersebut. Pertama, pendidik perlu menjadi model dalam pemanfaatan teknologi secara bijak. Kedua, proses pembelajaran harus dirancang untuk menumbuhkan semangat berpikir kritis. Dan yang ketiga, peserta didik perlu diberi kemerdekaan belajar yang diimbangi dengan bimbingan etis. Implementasi kurikulum merdeka dan program Bu Guru Penggerak merupakan wujud konkret dari prinsip tuturi handayani, meskipun masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Teknologi pendidikan yang terus berkembang, namun tujuan utama pendidikan tetap tidak berubah, yaitu membentuk manusia yang merdeka dengan mengadaptasi pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara pada konteks digital. Sistem pendidikan nasional diharapkan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi esensinya. Baik, sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.